Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firla Nugri Hermawan dari kelas 12 Multimedia 3 akan menjelaskan PowerPoint tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu penempatan tempat dan tanggal. Penempatan penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan sebuah kalimat. Yang kedua mengenai lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf, bukan angka. Yang ketiga yaitu mengenai aturan penulisan alamat surat. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang kelima, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya, seperti contoh di bawah ini. Yang keempat, pada penulisan salam pembuka setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Yang kelima, pada alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan si pelamar. Sebagai contoh, sehubungan dengan informasi yang saya terima melalui platform tertentu mengenai lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak atau Ibu, melalui surat lamaran ini saya ingin melamar pekerjaan di posisi yang sedang dibutuhkan. Yang keenam yaitu penulisan isi. Pada bagian ini terdapat identitas dan maksud dan tujuan. Identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Dan dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Sedangkan maksud dan tujuan berisi tentang alasan pelamar melamar pekerjaan. Yang ketujuh yaitu menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Kedelapan, penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan ini, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Sebagai contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. 9. Salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentu diakhiri dengan salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup merupakan bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya, hormat saya. Yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap, seperti contoh di bawah ini. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.